Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini, saudara-saudara. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Diambil dari Keluaran 37 ayat 13 dan 14. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas, dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurinya pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnya gelang itu, yaitu tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Saudara-saudara, di dalam ruang kudus kemah suci terletak meja sajian yang di atasnya terletak roti sajian yang berbicara tentang roti perjamuan. Meja ini dapat diusung dengan kayu pengusung, berarti dapat berpindah-pindah. Roti perjamuan ini berarti firman Tuhan atau pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dari Imamat 6 ayat 20 dan 23, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya, janganlah dimakan. Saudara, roti perjamuan juga berarti sang imam besar, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus adalah pribadi yang mempunyai damai sejahtera itu sendiri. Kita ingat ayat di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang adalah pribadi dia sendiri yang merupakan bagian dari dirinya ditinggalkan bagi kita. Lalu kita ingat pada ayat Efesus 6 ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Berarti semangat penginjilan yang melibatkan kasut atau traveling adalah kewajiban, terutama seorang penginjil, dan tentunya kita semua umat percaya untuk siap memakai Injil damai sejahtera, yaitu pribadi Yesus. Dalam hal ini berupa kebenarannya, karena Yesus adalah kebenaran. Kebenaran Yesus adalah firman Allah atau Alkitab. Periksalah masing-masing umat untuk bertindak benar, berlaku benar dengan damai sejahtera. Atau kalau kita tidak benar, berarti kasut itu berlubang atau hilang kuasanya. Pertanyaannya adalah apakah atau bagaimana memelihara damai sejahtera? Jawabnya adalah kita menjaga agar keadaan luar atau sekeliling atau teman dan keluarga tidak mengganggu ketentraman hati kita. Contoh, anak sakit, curhat dari tetangga, kesulitan ekonomi, urusan di perusahaan, dan sebagainya. Semua itu tidak mengganggu ketentraman hati kita. Maka barulah kita menjalankan kebenaran yang ditulis dalam ayat tersebut. Kaki kita siap berkasutkan Injil damai sejahtera sebagai bagian dari perlengkapan senjata Allah yang selalu kita pakai agar bertahan terhadap percobaan-pencobaan, problem-problem, kesukaran-kesukaran dalam hidup kita. Sekian renungan hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dan melindungi kita dari kecelakaan, mara bahaya, dan sakit penyakit. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera atau shalom. Amin.